wabarakatuh. Halo Sobat Poliponia, bersama saya Nela Modina di podcast Poliponia. Pada podcast perdana kali ini kita akan membahas mengenai gebrakan terbaru dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di mana teman-teman pasti udah tahu ya, kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu baru saja meluncurkan 3 prodi baru, khususnya di program studi bisnis digital nih. Pasti teman-teman penasaran kan? Yuk langsung saja kita simak obrolan kita pada hari ini. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita. Beliau adalah kepala dari program studi bisnis digital. Oke Bapak, waktu dan tempat kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Nela. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Versi Andika Yuda Pratama. Rekan-rekan dosen dan teman-teman dari mahasiswa biasa memanggil saya Pak Versi atau Pak Yuda. Jadi boleh memanggil Pak Versi, boleh memanggil Pak Yuda. Dan di kesempatan tahun 2024-2025 ini saya diamanahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk menggawangi, untuk menjadi Kepala Program Studi Bisnis Digital. Mungkin sedikit perkenalan dari saya itu, lebih lanjut kita akan di obrolan-obrolan gitu ya Mbak ya. Monggo silahkan. Oke Pak Versi, terima kasih atas perkenalan dirinya. Jadi teman-teman udah tahu ya kalau kepala dari program studi bisnis digital itu atas nama Bapak Versi Andika Yuda Pratama. Oke. Ini ya Pak, dari teman-teman podcast Poliponia itu udah bikin beberapa list pertanyaan nih. Oke, siap. Oke, yang nanti bisa dijawab sama Pak Versi ya. Siap. Oke teman-teman, untuk pertanyaan pertama ini ada: apa yang melatar belakangi pendirian program studi S1 Bisnis Digital? Oke, jadi program studi S1 Bisnis Digital itu kita dirikan di tahun 2023. Latar belakang kita mendirikan prodi bisnis digital itu kita melihat, kalau kita melihat sekarang itu era teknologi sudah masuk era industri 4.0. Kemudian sekarang lebih maju lagi, ada namanya era society 5.0. Nah, kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mana menggaungi di bidang ekonomi dan bisnis melihat itu sebagai sebuah tantangan. Nah, oleh karenanya untuk menjawab tantangan di era digital tadi, kita mendirikan yang namanya program studi bisnis digital. Jadi intinya tadi, kalau kita melihat saat ini gitu ya, orang-orang berbisnis konvensional ini kan sudah mulai ketinggalan. Nah, contohlah misalkan Mbak Nela ketika pengen beli bedak, pengen beli lipstick, sekarang kan tidak harus ke toko, tidak harus ke warung dan sebagainya. Nah, tapi sekarang sudah mulai melalui yang namanya e-commerce. Nah, di sini untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, program studi bisnis digital ini didirikan oleh teman-teman kemarin dari tim Borang prodi bisnis digital. Gitu Mbak Nela. Jadi untuk intinya untuk menjawab tantangan industri 4.0 dan era society 5.0. Wah, keren sekali ya. Untuk mendirikan program studi bisnis digital itu ada latar belakangnya teman-teman, jadi nggak asal kita mendirikan aja prodinya seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Oke, untuk yang kedua, apa keunikan ataupun keunggulan dari program studi bisnis digital ini dibandingkan dengan yang lain? Oke, jadi pertanyaan ini muncul juga ketika saya membuat Borang. Borang itu dokumen untuk mengajukan izin pendirian program studi. Jadi di situ ditanyakan apa sih keunikan dan keunggulan program studi bisnis digital yang akan didirikan oleh UIN Pekalongan ya, dibandingkan dengan prodi-prodi bisnis digital di tempat lain. Nah, kalau kita melihat visi dulu gitu ya, dulu visi UIN itu salah satunya kita ngomong harmonisasi sains dan agama. Artinya ada kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nah, oleh karenanya ketika saya dan tim saya menyusun kurikulum prodi bisnis digital, kita memunculkan mata kuliah unggul, mata kuliah unik yang memang memadukan antara harmonisasi sains dan agama. Salah satunya adalah mata kuliah etika bisnis Islam. Nah, kalau di tempat lain, di perguruan tinggi lain, kemarin ketika saya berbincang ya dengan kaprodi se-Indonesia gitu ya, mereka belum
banyak yang belum menerapkan mata kuliah etika bisnis Islam. Nah, ini sebagai penciri karena kita di bawah naungan Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Oleh karenanya kita membuat itu tadi, harmonisasi sains dan agama. Salah satu pencirinya adalah mata kuliah etika bisnis Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pekalongan. Kalau kita ngomong Pekalongan itu kan Pekalongan identik dengan kota batik ya Mbak ya. Nah, kota batik artinya kalau kita melihat potensi Pekalongan, UMKM itu kan sangat banyak sekali. UMKM sudah sangat banyak sekali, kemudian pengrajin-pengrajin batik banyak sekali. Nah, di sini untuk mewadahi tadi, kita juga punya mata kuliah yang unik. Namanya adalah bisnis UMKM dan startup. Jadi memang keunggulan kita di 2 poin tadi. Yang pertama, harmonisasi sains dan agama kita terapkan langsung di mata kuliah etika bisnis Islam. Yang kedua, kita melihat potensi. Nah, karena kan tolak ukurnya prodi itu berhasil atau tidaknya kan kita harus melihat potensi ke depannya lulusan kita seperti apa. Nah, kita menangkap itu dari tadi, Pekalongan adalah kota batik dengan berbagai macam UMKM. Nah, untuk mewadahi tadi kita buatkan mata kuliahnya namanya bisnis UMKM dan startup. Keren gitu ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya. Itu sangat keren banget ya teman-teman. Jadi dari aku sendiri ya Pak, emang benar-benar unik banget sih, dan itu emang masuk banget di prodi bisnis digital, dimana kita akan mempelajari ada etika bisnis Islam dan juga ada mengenai UMKM dan startup. Jadi pengen pindah. Jadi sebenarnya masih banyak lagi ya mata kuliah lain, tapi tadi yang menjadi penciri khasnya tadi 2. Jadi etika bisnis Islam karena tadi kita di bawah naungan PT KIN, kita tidak hanya mengedepankan profit oriented saja, tetapi kita juga berbicara mengenai sisi syariahnya. Sehingga kita harus menerapkan etika bisnis Islam. Nah, gitu Mbak. Jadi itu yang membedakan kita dengan PTN-PTN yang lainnya. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Keren banget ya teman-teman. Jadi pasti teman-teman yang udah nonton, khususnya calon mahasiswa baru ini ya Pak, pasti nggak sabar nih buat belajar langsung mengenai teori tadi. Oke Pak, lanjut ya Pak. Siap. Oke, pertanyaan ketiga itu ada sebagai sebuah institusi pastinya memiliki visi keilmuan. Nah, apa sih visi keilmuan dari prodi bisnis digital dan apa langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan visi dari program studi ini? Jadi kalau ngomong visi ini kan memang sebuah keniscayaan ya. Setiap program studi, setiap organisasi, bahkan Dema pun saya yakin punya visi. Nah, di prodi bisnis digital sendiri kita telah merumuskan visi. Yang merumuskan bukan saya, tetapi saya mengundang beberapa stakeholder, baik itu dari akademisi, dari praktisi, bahkan kita mengundang dari instrumen pemerintahan. Nah, di mana di situ disepakati bahwasanya visi yang kita ajukan adalah unggul dalam ilmu bisnis digital, berorientasi pada pengembangan enterprise system, berwawasan global, berlandaskan keislaman, kemanusiaan, dan juga budaya bangsa. Jadi ketika merumuskan visi itu kan pedomannya adalah visi fakultas, kemudian visi universitas. Yang mana kalau kita ngomong visi universitas, visi fakultas itu kan ada kata-kata berbudaya bangsa. Sehingga kita mengadopsi juga dari visi di atasnya. Nah, prodi mengadopsi fakultas, kemudian universitas. Itu berkaitan dengan visi. Intinya enterprise system tadi ya, sistem enterprise. Kemudian tadi pertanyaan kedua, bagaimana cara mewujudkan visi itu? Nah, mungkin sama dengan teman-teman Dema. Kalau ada visi tentu ada misi. Misi inilah yang akan menjadi cara. Bagaimana cara mewujudkan visi? Salah satunya adalah menggunakan dengan menerapkan misi-misi yang ada. Nah, misinya pun kita tidak jauh berbeda dengan misi-misi yang ada di tingkat atasnya, baik itu fakultas maupun universitas. Intinya, karena kita adalah sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya Tridharma perguruan tinggi, gitu ya. Yang pertama tentunya pendidikan pengajaran yang profesional. Kemudian yang kedua, kalau kita ngomong yang kedua, Tridharma kedua adalah penelitian. Jadi ilmu pengetahuan itu diterapkan di dalam penelitian-penelitian tentang bisnis digital.
Yang ketiga tadi pendidikan, penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ilmu-ilmu bisnis digital ini kalau tidak diterapkan langsung di dalam masyarakat itu kan percuma gitu ya, tidak bermanfaat. Nah, biar bermanfaat bagaimana ya, silakan mengadakan yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, dan yang keempat adalah menerapkan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik karena tujuan kita adalah nanti kedepannya adalah good university governance. Gitu. Jadi good university GUG ya, good university governance, tata kelola universitas yang baik. Kemudian yang kelima, mitra kerjasama. Jadi kita nanti akan memperbanyak kerjasama baik itu dengan perguruan tinggi, kemudian dengan lembaga-lembaga keuangan ya, kalau memang nanti fokusnya di keuangan teknologi, ataupun lembaga-lembaga terkait dengan digital marketing. Intinya kami terbuka seluas-luasnya untuk melakukan kolaborasi. Karena kan sekarang eranya era MBKM gitu ya, Mbak ya. MBKM mau tidak mau kita harus memperbanyak mitra. Baik itu nanti kedepannya untuk tempat magang mahasiswa, kemudian untuk tempat praktik mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi itu tadi untuk mewujudkan kita punya 5 misi. Lebih lengkapnya nanti teman-teman mahasiswa baru maupun calon mahasiswa baru gitu ya bisa melihat di websitenya kita. Nah, kita kan sudah punya website gitu ya. Kasih tahu nih Pak websitenya. Websitenya business.digital-vb.ac.id. Nah, jadi bisnis digital VB, Win Gus Dur itu ya langsung muncul. Nah, langsung muncul ketika kita menuliskan di kolom Google ya, biasanya kan by Google gitu ya. Betul sekali. Oke Pak, teman-teman ini tadi ada beberapa poin penjelasan ya dari Pak Versi sendiri. Dari saya sendiri sih untuk visionernya itu emang benar-benar sangat keren gitu ya. Jadi nggak perlu ragu lagi lah gitu buat daftar di prodi bisnis digital. Dan buat lengkapnya tadi ya udah disampaikan sama Pak Versi, ada di websitenya dari bisnis digital Win Gus Dur Pekalongan, nanti di search aja di Google pasti langsung ketemu. Oke. Lanjut untuk pertanyaan keempat ya teman-teman. Ini ada kompetisi apa saja yang akan dipelajari oleh mahasiswa di program studi ini Pak? Oke, jadi kalau kita ngomong kompetensi maksudnya, kompetensi nanti yang akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa di bisnis digital itu, bisnis digital ini merupakan ilmu yang majemuk. Artinya apa? Artinya ini merupakan gabungan dari berbagai ilmu, baik itu ilmu ekonomi, manajemen, kemudian teknologi informasi dan juga sistem informasi. Jadi kalau kita ngomong bisnis digital, kalau bisnis itu kan bisa dari bisnis dan manajemen. Tapi karena ada tambahan embel-embel digital, artinya kan mau tidak mau kita memasukkan juga mata kuliah yang erat kaitannya dengan informatika maupun sistem informasi. Nah, di sini nanti kita ada beberapa hal ya, beberapa mata kuliah yang mungkin di prodi-prodi lain, dalam artian 3 prodi yang sudah ada ini belum ada. Contohnya di sini kita ada mata kuliah namanya Communication in Digital Business. Nah, jadi bagaimana bisnis digital ini kita tidak hanya belajar bagaimana cara memasarkan, tapi cara berkomunikasi juga. Nah, kemudian ada juga mata kuliah namanya Design Thinking for Business. Dan ini sebenarnya mata kuliah yang keren. Nah, ketika ngomong bisnis tidak hanya langsung orientasinya pada membuat produk kemudian memasarkan, tetapi bagaimana cara mengelola bisnis itu menjadi long time gitu ya. Jadi tidak hanya untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Kemudian ada juga mata kuliah ini yang masih kaitannya dengan marketing itu ya. Ada namanya Digital Product Management. Nah, nanti yang keuangan ada namanya Financial Technology, kemudian ada blockchain teknologi, kemudian ada investasi dan pasar modal digital gitu ya. Kemudian untuk tata kelola kita ada mata kuliah pilihan namanya e-governance. Jadi tata kelola, governance itu kan tata kelola ya. Tata kelola tapi tata kelola yang bukan secara manual, tapi secara digitalisasi, yang sudah terkomputerisasi. Kemudian kalau dari sisi tadi kan bisnis, ekonomi, manajemen. Sekarang kalau dari sisi informatikanya ada namanya mata kuliah nanti pemrograman, dasar pemrograman. Kemudian ada big data analysis.
kemudian yang sekarang sedang hits namanya AI, artificial intelligence, ada business intelligence, kemudian ada search engine optimization. Nah, ini untuk meningkatkan penjualan gitu ya, menggunakan mesin pencari namanya SEO, atau juga nanti bisa menggunakan SEM, search engine management. Kemudian untuk tampilan kita juga ajarkan yang namanya desain grafis. Kemudian ada juga UI UX, user interface, user experience. Jadi memang mata kuliahnya mungkin belum dipelajari gitu ya oleh teman-teman yang dari ekonomi syariah, perbankan syariah, dan akuntansi syariah. Karena memang ini didesain untuk perpaduan antara ilmu manajemen, ekonomi, dan teknologi informasi. Oke Pak, dari penjelasan tadi Pak versi emang benar-benar canggih dan keren gitu ya Pak. Saya sendiri aja belum tahu itu nanti teori atau mata kuliahnya seperti apa. Pasti seru banget sih. Jadi memang kita sudah mendesain satu laboratorium. Untuk saat ini kita sudah mendirikan satu laboratorium, yang mana nanti laboratorium ini bisa digunakan oleh 3 prodi baru, baik itu bisnis digital, sains data, maupun yang satunya informatika. Jadi spesifikasinya pun insya Allah mumpuni lah ya, karena yang men-setting adalah teman-teman dari informatika yang notabene memang berpengalaman di bidang itu gitu ya. Jadi insya Allah untuk mensupport mata kuliah yang sifatnya nanti ada praktikumnya, kita sudah sediakan sarana dan prasarananya. Oke, keren banget teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, dari prodi bisnis digital, sains data, dan informatika itu udah nyiapin laboratorium buat teman-teman praktik nih. Biar kalian tuh paham gitu ya Pak, nggak hanya teori tapi langsung praktiknya juga. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ada bagaimana prospek karir bagi lulusan bisnis digital di era digital saat ini? Jadi prospek karir, kalau bahasa kami di kurikulum itu ada namanya profil lulusan. Jadi lulusan kita itu ketika kuliah di bisnis digital, ke depan itu harapannya ingin jadi apa, akan jadi apa gitu ya. Jadi kita sudah merumuskan itu di buku kurikulum terbaru kita gitu ya, buku kurikulum bisnis digital, dan acuan atau pedoman daripada profil lulusan ini mengacu pada standar-standar yang sudah ada. Jadi kita melihat dari prodi bisnis digital di tempat lain, kemudian melihat dari kebutuhan dunia industri, dunia usaha, kemudian kita juga kemarin mendengarkan juga dari instansi pemerintahan. Nah, dari tim kami, jadi kita punya tim untuk membentuk atau membuat kurikulum. Kita merumuskan ada 5 profil lulusan nanti yang diharapkan ketika kita punya lulusan mahasiswa prodi bisnis digital akan masuk ke dalam 5 segmen ini. Yang pertama ada namanya analis bisnis digital. Jadi yang kuliah di prodi bisnis digital harapannya suatu saat akan menjadi analis bisnis digital. Dan ini tentunya profil-profil lulusan ini sudah kita turunkan menjadi mata kuliah. Jadi kita merumuskan profil lulusan tidak sekedar merumuskan saja, tapi untuk mensupport, anak-anak kita nanti dibawa ke sini, kita sudah sediakan mata kuliah yang menunjang untuk menjadi analis bisnis digital. Kemudian yang kedua ada menjadi konsultan bisnis, masih bisnis ya. Kemudian yang ketiga, karena kemarin ketika awal pembentukan prodi bisnis digital ini, bayangan saya dan tim itu prodi bisnis digital akan kita arahkan ke dua sisi gitu ya. Sisi pertama adalah terkait dengan financial teknologinya. Kemudian yang sisi kedua adalah terkait dengan digital marketingnya. Sehingga profil lulusan ketiga dan keempat, yang ketiga adalah analis keuangan digital atau vintage ya. Kemudian yang keempat adalah spesialis ahli pemasaran. Jadi ahli pemasaran digital, spesialis digital marketing. Dan yang terakhir tentunya karena tadi visi kita adalah enterprise system di bidang ilmu bisnis digital gitu ya. Sehingga yang terakhir kita ada profil lulusan namanya wirausahawan digital atau digital entrepreneur. Totalnya ada 5 untuk profil lulusan. Prospek karir ke depan itu seperti itu. Oke,
Oke Pak Mersi, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, keren banget ya buat profil lulusan dari Prodi Bisnis Digital. Jadi nggak usah khawatir, atau yang masih belum tahu ya buat apa tadi Pak? Profil lulusan. Profil lulusan ya. Itu Kalau istilah udah, kami profil lulusan, betul. Itu lebih dari satu ya teman-teman, jadi aman aja. Aman Oke. ya. Dan itu juga kalau yang namanya kurikulum itu kan senantiasa akan ada review. Kalau memang itu dirasa sudah dalam tanda kutip ketinggalan zaman, ya kita akan melakukan review kurikulum. Nah, jadi tenang saja. Misalkan ini ya, konsultan bisnis ini sudah ketinggalan, maka kita bisa ajukan review kurikulum dengan dengan mengadopsi sesuatu yang baru. Nah, kebetulan terakhir kita sudah dapat masukan-masukan juga dari asosiasi ya terkait dengan profil lulusan. Kalau tidak salah kemarin asosiasi itu menawarkan sekitar 11 profil lulusan. Nah, jadi 11 tapi kayaknya kalau 11 kita akomodir semua itu kan agak wah gimana gitu ya. Jadi saya mencuplek kurang lebih sekitar 2 sampai 3 yang berasal dari profil lulusan asosiasi kemarin. Oke. Keren banget ya guys. Udah berapa kali aku bilang keren. Karena emang benar-benar keren banget dari Prodi Bisnis Digital ini, sampai pengen pindah. Jadi kalian yang udah daftar di sini pasti nggak bakal nyesel. Iya. Oke Pak, lanjut ya Pak. Siap. Oke, untuk selanjutnya ada bagaimana kurikulum dari program studi ini dirancang untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Oke, jadi mungkin tadi sudah sedikit saya singgung juga ya. Kurikulum ini ketika merumuskan kurikulum tidak serta-merta yang membuat adalah tim dosen saja. Kalau sekedar yang membuat tim dosen saja, yo pasti outputnya terkait dengan akademisi saja. Nah, ketika kita menyusun kurikulum, kita mencoba mengundang berbagai pihak eksternal, baik dari akademisi. Waktu itu kita mengundang narasumber kalau tidak salah dari kaprodinya kampus lain gitu ya. Kemudian kita mengundang juga dari dosen internal yang mana memang kompetensinya di bidang ekonomi, bisnis, manajemen, dan informatika. Dan yang terakhir juga kita mengundang praktisi-praktisi dari lembaga keuangan dan dari pemerintahan. Waktu itu ketika penyusunan kurikulum, alhamdulillah yang diundang semuanya datang. Jadi dari praktisi lembaga keuangan, dari praktisi bisnis digital, kemudian dari instansi pemerintahan yang waktu itu diwakilkan oleh Dindakop UMKM, jadi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM gitu ya. Jadi mohon maaf kalau salah, nanti bisa diedit ya. Jadi yang diundang alhamdulillah datang semua, dan keseluruhan ini memberikan masukan-masukan terkait dengan kurikulum yang paling tidak dibutuhkan di dunia industri, dunia usaha itu seperti apa. Akhirnya kita dapat gambaran, kemudian dari tim kecil tadi ya, tim kecil kurikulum akhirnya merumuskan. Nah, totalnya existing sekarang kita memiliki sama dengan prodi yang lain ya 144 SKS totalnya. Nah, terbagi ke dalam sama 8 semester. Dan di semester awal ini kalau kita melihat struktur kurikulum semester 1 dan 2 ini masih banyak mata kuliah yang sifatnya masih umum. Atau mata kuliah universitas gitu ya. Jadi PKN, kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, nanti mata kuliah yang tadi saya sebutkan seperti artificial intelligence, business intelligence, e-governance dan lain sebagainya agak sedikit di semester menengah ke atas ya. Jadi kalau awal-awal kan memang biasanya porsinya untuk mata kuliah yang sifatnya adalah mata kuliah universitas. Totalnya kita tadi 144 SKS. 144 SKS ya, ya Pak ya. Oke teman-teman, untuk kurikulum tadi buat SKS-nya tadi itu ada 144 sampai 8 semester ya Pak? Sampai 8 semester. Iya, sampai 8 semester. Oke Pak, jadi penasaran nih. Jadi dari beberapa kurikulum tadi yang udah dibahas, untuk dosen sendiri yang nanti akan mengajar itu harus latar belakang seperti apa untuk profesinya? Jadi kalau ngomong dosen yang akan mengajar di prodi bisnis digital tentunya disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil. Jadi gini, dosen yang mengajar di bisnis digital merupakan dosen yang memang ahli atau
dalam bahasa lain adalah memang bidangnya gitu ya. Misalkan nanti dosen yang mengajar di pemrograman ya berarti backgroundnya adalah dosen di informatika. Kemudian ketika ngomong tentang pengantar ilmu manajemen, pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu akuntansi, ya nanti juga dosen yang mengajar adalah dosen-dosen di bidangnya, orang ekonomi, orang manajemen, dan juga orang akuntansi. Nah, kemudian kalau kita melihat ke depannya gitu ya, kalau kita melihat saat ini mungkin existing kita sudah memiliki dosen manajemen, saya rasa sudah banyak ya. Kalau di FEB ini kan dosen manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran, kemudian manajemen sumber daya manusia ya. Itu sudah banyak lah ya. Oke. Kemudian kalau dari sisi dosen informatika, sebenarnya kita sudah ada kurang lebih sekitar 5 dosen informatika. Tetapi karena memang 3 prodi baru ini, baik itu bisnis digital, kemudian sains data, dan juga informatika, sama-sama membutuhkan dosen berbackground informatika. Mungkin kedepannya akan ada lowongan gitu ya, penambahan dosen-dosen baru, terutama dari bidang informatika dan dari bidang-bidang digital marketing. Itu kalau dari saya kemarin ketika ditanya pengen mengajukan dosen apa, ya dosen-dosen tadi, dosen yang berbackground informatika dan juga berkaitan dengan digital marketing. Oke Pak, berarti nanti ada kemungkinan ya Pak buat open recruitment gitu ya Pak? Yo harusnya ada, walaupun itu kan ranah universitas ya. Kalau saya kan tugasnya mengajukan kebutuhan dosen-dosen yang dibutuhkan untuk mengajar di prodi baru seperti apa. Ya. Oke Pak Versi, terima kasih atas informasinya. Oke Pak, lanjut ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Selain dari sisi akademik, tentunya mahasiswa juga perlu pengembangan potensi diri melalui kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa. Oke. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Versi sendiri mengenai hal tersebut? Dan kira-kira organisasi kemahasiswaan apa yang perlu dikembangkan untuk mensupport dari prodi bisnis digital agar sejalan dengan visi keilmuan yang telah diterapkan? Oke, jadi ngomong Ormawa ini ya. Kalau Ormawa tentunya kalau di prodi lama itu kan setiap prodi ada yang namanya HMPS ya. Kalau sekarang namanya HMPS. Kalau dulu kan HMJ karena sekarang nomenklaturnya program studi. Nah, kalau di bisnis digital pun saya rasa sama. Kita membutuhkan organisasi mahasiswa yang mana tadi ya, yang namanya mahasiswa itu kan tidak hanya butuh dari sisi akademik tapi juga butuh pengalaman dari luar, dalam artian dari organisasi kemahasiswaan yang ada di naungan kampus. Nah, tadi yang pertama, kebutuhan untuk program studi bisnis digital tentunya adalah terkait dengan pengadaan atau pendirian himpunan mahasiswa program studi bisnis digital HMPS. Nah, nanti mungkin teknisnya kan teman-teman Dema ya biasa yang yang membantu, karena memang kita belum ada HMPS karena ini merupakan angkatan pertama. Angkatan pertama kan otomatis belum ada HMPS-nya. Nah, nanti mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari Dema, kemudian dari teman-teman Ormawa yang lain terkait dengan bagaimana proses rekrutmennya dan sebagainya. Termasuk kalau tidak salah ada kegiatan yang namanya PKD ya. Pelatihan kepemimpinan dasar. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi acuan pemilihan mahasiswa-mahasiswa bisnis digital yang nanti akan terjaring gitu ya menjadi pengurus-pengurus di HMPS prodi bisnis digital. Itu kalau dari sisi organisasi di lingkup program studi. Nah, kalau kita ngomong UKM, kan ada UKM juga ya. Di sini kan ada, kalau tidak salah berapa? 4 ya? 4 UKM. Ada kelompok studi pasar modal syariah. Kemudian yang kedua ada Dikris ya, Dikris atau research ya. Kemudian yang ketiga ada kewirausahaan. Dan yang keempat yang terbaru ada Dustur Halal. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, melihat prodi bisnis digital saat ini, kita tidak usah muluk-muluk dulu lah untuk membuat UKM baru dan sebagainya. Saat ini saya lebih mengarahkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya berkolaborasi dengan UKM-UKM yang sudah ada. Contohnya misalkan UKM kewirausahaan ya.
Kalau UKM kewirausahaan kan di tempat kita juga ada mata kuliah namanya Technopreneurship. Nah, jadi kewirausahaan berbasis digital. Nah, mungkin kita bisa join dulu di situ. Jadi mahasiswa bisa masuk ke UKM yang sudah ada, tetapi di situ nanti kolaborasi. Ya, jadi mungkin kalau di atas kan kita sudah punya namanya apa itu, koperasi atau kantin itu ya. Kantin ini ya, kantin VIP ya. Nah, di situ mungkin kita masuk ke sistem pembayaran dan sebagainya. Kita kolaborasi dengan teman-teman yang ada di bisnis digital, teman-teman di sains data, ataupun teman-teman di informatika. Berlaku juga untuk UKM-UKM yang lain yang misalkan hobinya adalah trading misalkan ya. Nah, kebetulan kita juga ada mata kuliah namanya investasi dan pasar modal. Boleh bergabung di UKM KSPMS. Yang sukanya research boleh bergabung di Dikris maupun di Dustur Halal. Jadi untuk sementara karena tahap awal ini ya untuk pembelajaran teman-teman mahasiswa baru di bisnis digital bisa berkolaborasi dengan UKM-UKM yang sudah ada. Walaupun nanti kedepannya saya yakin akan muncul UKM-UKM baru dari prodi-prodi baru gitu ya. Dari tadi hasil pemikiran teman-teman informatika, bisnis digital, dan mungkin juga dari sains data. Ya. Oke, jadi nanti buat teman-teman calon mahasiswa baru di prodi bisnis digital itu tetap bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan ormawa yang udah ada. Nah, buat nanti pembentukan HMPS ditunggu ya, nanti dari teman-teman Dema bakal nih ada. Siap, ditunggu ya. Iya Pak. Insya Allah kalau HMPS lancar lah ya, karena sudah dihandle oleh teman-teman Dema. Insya Allah ya Pak. Oke, lanjut ya Pak. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai apa tantangan terbesar dalam mengembangkan program studi ini. Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan Prodi untuk menunjang eksistensi dari Prodi Bisnis Digital ke depannya, mengingat saat ini perkembangan dunia digital semakin pesat dan tentunya persaingan antar lulusan juga semakin ketat. Oke, kalau ngomong tantangan ya sebenarnya pada saat pendirian Prodi pun itu merupakan sebuah tantangan. Kenapa? Ini saya cerita sedikit ya dari awal. Kalau kita ngomong prodi bisnis digital, ini kan muaranya berbeda dengan prodi-prodi yang sudah ada gitu ya, yang sudah existing. Prodi bisnis digital, prodi informatika, prodi sains data ini ketika kita mengajukan, kalau prodi yang lain pengajuannya adalah ke Kementerian Agama. Nah, tiga prodi bisnis digital, informatika, dan sains data ini pengajuannya berbeda, sehingga dari awal pendirian pun kita harus belajar karena pengajuannya bukan ke Kemenak, tapi waktu itu pengajuannya adalah ke Kemendikbudristek gitu ya. Jadi beda rumah. Nah, jadi kita mengajukannya di Kemendikbudristek. Nah, dari situ pun tantangan awalnya pun sudah berat ya, karena mungkin biasanya kita membuka prodi baru, cantolannya ke Kemenak, sekarang cantolannya ke Kemendikbud gitu ya. Jadi dari tahap awal sudah tantangan berat gitu ya. Kemudian ketika saya sudah sudah diamanahkan untuk menjadi kaprodi kemarin di awal Agustus saya mengikuti pleno asosiasi. Jadi kita punya asosiasi namanya APBISDI, Asosiasi Profesi dan Pendidikan Bisnis Digital. Isinya kemarin itu semua kaprodi seluruh Indonesia, kaprodi bisnis digital gitu ya, seluruh Indonesia itu berkumpul. Kemarin di tanggal 1 di Jogja. Nah, ketika saya melihat kurang lebih sekitar 200 kaprodi gitu ya. Artinya kan existing prodi bisnis digital di Indonesia sudah ratusan. Nah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kalau kita tidak berkolaborasi, kalau kita tidak mencari mitra-mitra strategis, saya yakin kita akan tertinggal. Nah, untuk mensiasatinya kita harus punya strategi. Nah, sekarang strategi yang sudah kami kembangkan diantaranya adalah menjalin kolaborasi. Kemarin kita sudah mengadakan MOU. Nah, siapa tuh Pak? Kemarin kita ketika di Jogja, mumpung momentumnya tepat gitu kan ya, saya di sana menggandeng MOA itu kan tingkatnya fakultas, kerjasama dengan asosiasi. Kemudian
Jadi langsung tanda tangan MOA gitu ya dari Budekan dan dari dari pihak asosiasi, ketuanya langsung. Kemudian kemarin kita juga kolaborasi dengan UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian kita sudah kolaborasi juga dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan lain sebagainya. Artinya semakin banyak kita mengembangkan sayap-sayap ini kan untuk ya kan ya Mbak ya, untuk untuk menjawab tantangan ini semakin bisa lah ya gitu. Jadi langkah strategis pertama saya, karena memang ini awal gitu ya, di tahun pertama mau tidak mau kita harus memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak. Ke depan rencana saya juga pengen kerjasama dengan startup, kemudian UMKM, kemudian kemarin saya sudah diskusi ya, kita pengen kerjasama juga dengan rumah BUMN. Nah, jadi kalau tidak seperti itu nanti kita ketinggalan, karena prodi kemarin ketika ternyata prodi bisnis digital ini yang notabene nomenklaturnya kalau tidak salah baru ada 2-3 tahun terakhir sudah berjumlah sekitar 200-an. Nah, kalau tidak berbenah, tidak berkolaborasi ya kita akan ketinggalan. Jadi gitu. Jadi kita harus berkolaborasi tadi dengan berbagai praktisi, dengan berbagai lembaga yang memang mendorong untuk bisnis digital lebih baik ke depannya. Oke Pak, kita dari teman-teman sobat Poliponia sangat mengapresiasi sekali untuk dari timnya program studi bisnis digital ya Pak, gimana cara untuk menghadapi tantangan yang ada. Oke, lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini, ada apa sih harapan dari Bapak sendiri mengenai adanya prodi bisnis digital ini? Oke ya, jadi sebelum saya ngomong harapan gitu ya, ini FYI gitu ya, for your information, alhamdulillah prodi bisnis digital ini di tahun pertama pendirian prodi bisnis digital mencukupi kuota. Jadi kalau tidak salah kita buka kuota sekitar 80-90 mahasiswa. Saat ini tadi saya baru ngecek gitu ya, yang sudah registrasi sekitar 88. Kalau tidak salah di jam 22-an tadi lah ya, jam 2 tadi. Artinya kan kuotanya sudah terpenuhi. Nah, melihat hal tersebut artinya antusiasme calon mahasiswa ya untuk belajar di bisnis digital sangat tinggi, sehingga harapan saya kedepannya bisnis digital ini tidak hanya sekedar menjadi rumah singgah, nah, tetapi adanya prodi bisnis digital ini bisa membentuk SDM yang memang berpengalaman di bidang bisnis digital, kemudian di bidang finansial teknologi dan lain sebagainya. Tidak hanya tadi sekedar numpang kuliah kemudian lulus, tidak. Tapi yang masuk ke bisnis digital harapannya dia mempunyai kompetensi, keahlian terkait dengan apa yang sudah diajarkan. Sehingga saya punya program kedepannya, kalau sekarang kan ada namanya SKPI gitu ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, SKPI ini kedepannya saya tidak hanya sekedar ikut seminar, ikut workshop, kemudian dapat sertifikat, tapi benar-benar kita latih. Nah, misalkan kita latih digital marketing, kita latih financial technology yang memang itu mendapatkan sertifikat keahlian, bukan sertifikat kepesertaan. Jadi harapannya seperti itu ya, gak hanya ikut kuliah kemudian mahasiswa kupu-kupu lah ya, kuliah pulang, tapi punya kompetensi di dalam diri mahasiswa tersebut. Oke Pak, oke teman-teman, dibalik dari adanya harapan itu, jadi ada yang namanya tadi SKPI kan buat keikut serta aja, tapi buat kali ini sertifikatnya itu benar-benar sertifikat keahlian, keahlian gitu ya Pak ya. Oke teman, dibalik itu kita masih asik ya buat ngobrol gitu ya Pak. Cuma kita udah sampai di list pertanyaan terakhir, itu mengenai bagaimana caranya untuk bergabung dan mendaftar dari prodi bisnis digital nih Pak. Oke. Kalau teman-teman mahasiswa baru ataupun calon mahasiswa baru ingin bergabung, ingin join di prodi bisnis digital, silakan kita membuka 3 jalur. Dan tadi karena rumahnya berbeda ya, jadi namanya pun berbeda. Kalau di bisnis digital di bawah naungan Kemendikbud tadi ada namanya jalur SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi.
Kemudian yang kedua ada namanya jalur SNBT. Ini yang tes tertulis gitu ya. Seleksi nasional berbasis tes atau tertulis gitu ya. Jadi dua jalur ini yang memang dilaksanakan secara serempak dan di bawah naungan Kemendikbudristek tadi. Nah, kemudian kalau seandainya gitu ya, seandainya jalur 1 masih belum lolos, jalur kedua SNBT masih belum lolos, kita masih punya jalur yang ketiga, namanya jalur mandiri gitu ya. Yang kemarin aplikasinya adalah aplikasi Sumo itu ya, yang yang langsung disediakan oleh pihak UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Silakan boleh mendaftar ketiganya, SNBP, SNBT ataupun yang diseleksi mandiri. Oke, jadi itu tiga jalur yang memang ketika pengen bergabung tidak ada jalur titipan di sini gitu ya. Itu sudah sudah mindset jadul gitu ya. Sekarang kita punya 3 jalur yang terstruktur karena memang 2 itu di bawah Kemendikbud dilaksanakan secara nasional, secara serempak, kemudian yang 1 dilaksanakan secara mandiri berbarengan dengan prodi-prodi yang memang tadi ya di bawah naungan dari Kemenak gitu ya, seperti ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah gitu. Oke, Pak. Terima kasih atas informasinya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung tadi bisa lewat 3 jalur tadi ya guys. Pak Versi, ini udah sampai di sesi pertanyaan terakhir. Ya, nggak terasa ya, cepet ya. Dari Pak Versi sendiri, sebelum kita menutup dari podcast Poliponia hari ini, mungkin dari Pak Versi ada closing statement buat Sobat Poliponia yang lagi nonton. Oke, closing statement ya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di prodi bisnis digital tidak usah ragu. Walaupun kita baru buka di tahun ini, insya Allah dari sisi administrasi kita sudah siap semua. Bahkan terakhir kemarin kita sudah mengurus terkait dengan akreditasi minimal di LAM-EMBA. Alhamdulillah saat ini kita sudah terakreditasi baik. Nah, jadi itu sebagai akreditasi minimal ya. Insya Allah nanti 2 tahun ke depan kita akan ada review, reakreditasi dan lain sebagainya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan informasi terkait prodi bisnis digital, silahkan, ini sekaligus promosi ya Mbak ya. Pak. Silahkan boleh follow Instagramnya kami. Instagramnya bisnis digital UIN Gusdur. Oh, udah ada Instagramnya. Sudah ada. Kemudian yang kedua bisa mencari informasi by website tadi ya, websitenya bisnis digital VB UIN Gusdur. Kita insya Allah senantiasa update di sana. Walaupun mungkin update-nya agak terlambat gitu ya, karena memang saat ini SDM-nya juga masih dipersiapkan ya dan sebagainya. Oke, jadi silahkan tidak usah ragu, insya Allah prodi bisnis digital UIN Gusdur tidak kalah dengan prodi-prodi bisnis digital di tempat yang lain. Saya jamin gitu ya. Oke, teman-teman langsung dijamin sama Pak Kaprodinya. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat Pak Versi. Sukses selalu buat Pak Versi. Sukses juga buat program studi bisnis digital. Dan sukses juga buat Pak Versi dan teman-teman. Oke teman-teman, Pak Versi kebetulan karena tadi udah update jumlah mahasiswanya udah memenuhi kuota. Mungkin dari Pak Kaprodi sendiri nih bisa menyapa calon mahasiswa barunya. Oke, jadi saya harus menyapa ini ya. Oke, bagi teman-teman mahasiswa baru di program studi bisnis digital, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bersama-sama pasti kita bisa. Oke teman-teman, itu tadi ya udah disapa sama Pak Kaprodinya langsung. Oke, karena kita udah sampai di penghujung obrolan kita akhiri sampai di sini. Buat teman-teman, khususnya calon mahasiswa baru dari program studi bisnis digital, bisa tonton nih video kita kali ini atau podcast kita di YouTube dari Dema Febi UIN Gusdur Pekalongan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.